Pernah nggak sih Anda merasa alur kerja di rumah sakit atau klinik tempat Anda bekerja itu rasanya kacau banget? Pasien numpuk di ruang tunggu, staf kelelahan, mondar-mandir nyari alat, dan prosesnya terasa berbelit-belit. Kalau ya, Anda nggak sendirian. Nah, di ulasan materi kita kali ini, kita bakal bongkar rahasia di balik satu alat yang benar-benar bisa jadi game changer, yaitu Value Stream Mapping, atau biasa disingkat VSM. Kita akan bedah bareng-bareng, langkah demi langkah, gimana caranya bikin peta VSM ini untuk memangkas waktu tunggu secara drastis dan menyingkirkan hal-hal yang buang-buang waktu di fasilitas kesehatan Anda. Yuk kita mulai! Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari pengenalan VSM, lanjut jalan-jalan lihat kondisi asli lewat Gemba Walk, kenalan sama 8 kategori waste alias pemborosan, terus kita bikin peta VSM-nya. Setelah itu, kita analisis datanya, dan terakhir, kita cari solusi pakai diagram PIC. Singkatnya, kita bakal ubah proses yang tadinya berantakan jadi solusi yang beneran bisa langsung dieksekusi. Masuk ke bagian pertama, pengenalan Value Stream Mapping. Sebelum kita mulai sibuk bikin kotak dan panah, kita harus paham dulu nih, apa sih sebenarnya yang mau kita petakan di lingkungan klinis ini. Rumah sakit itu kan ibarat kota yang super sibuk ya, bukan cuma satu sistem tunggal. Setidaknya ada 7 aliran utama yang terus bergerak di dalamnya. Ada aliran pasien, staf, obat, peralatan, sampai informasi. Nah, kuncinya di sini, sebelum mulai memetakan, Anda wajib pilih satu proses spesifik aja. Misalnya mau fokus ke aliran pasien masuk dari IGD atau distribusi obat. Jangan maruk mau memetakan semuanya sekaligus. Fokus di satu alur dulu, biar peta Anda nanti punya tujuan yang tajam dan nggak bikin pusing sendiri. Bagian 2. Observasi melalui Gemba Walk. Prosesnya udah dipilih, mantap, sekarang waktunya turun langsung ke lapangan. Kita harus lihat realitas yang sebenarnya terjadi, bukan cuma menebak-nebak dari balik meja. Pas lagi turun lapangan, siapkan catatan Anda ya. Tugas Anda adalah mencatat setiap tahapan, dari yang paling besar sampai detail-detail kecilnya. Coba deh lihat contoh tabel admisi ini. Anda harus mencatat waktu mulai dan selesainya dengan sangat akurat. Kenapa repot-repot begini? Karena disinilah kita bisa menemukan penyakit aslinya. Coba perhatikan kolom paling kanan. Oh, ternyata mesin antriannya rusak, stafnya salah masukin data, atau komputernya error. Dengan data waktu yang presisi, kita jadi tahu persis di detik dan menit keberapa pelayanan kita mulai melambat. Tapi ingat, ini krusial banget. Jangan cuma mengamati satu kali proses terus langsung ambil kesimpulan. Bisa aja pas Anda lihat pasiennya lagi sedikit atau stafnya lagi capek banget. Biar data Anda beneran mewakili kondisi sehari-hari, ambil sekitar 5-10 sampel observasi. Ini memastikan angka yang Anda dapat itu memang rata-rata yang akurat. Lanjut ke bagian 3. Identifikasi 8 kategori waste. Data waktu dan daftar masalah udah di tangan. Sekarang, kita kelompokkan inefisiensi tadi ke dalam apa yang disebut sebagai waste atau pemborosan. Di dunia manajemen Lean, ada 8 kategori klasik pemborosan seperti yang bisa Anda lihat di sini. Mulai dari cacat pelayanan, sampai pergerakan staf yang mondar-mandir nggak jelas karena tata letak ruangannya kurang pas. Tapi, jujur aja, kalau di rumah sakit, pemborosan yang paling kerasa, paling makan waktu, dan paling bikin pasien kesel, itu biasanya ada di nomor 3, menunggu. Biar analisis kita makin tajam, kita harus pisahkan semua langkah tadi ke dalam 2 kubu. Kubu pertama, value added atau kegiatan yang bernilai tambah. Ini tuh hal-hal yang beneran nyembuhin pasien, kayak tindakan dokter atau terapi. Kubu kedua, non-value added alias yang tidak bernilai tambah. Ini murni pemborosan. Pasien nunggu hasil lab lama banget, nyari rekam medis yang nyelip, atau mindahin pasien dari ujung ke ujung lorong. Ingat ya, pasien datang ke rumah sakit itu buat diobatin, bukan buat disuruh nunggu. Oke, masuk ke bagian 4, membuat peta VSM Anda. Data udah siap? Pemborosan udah diidentifikasi, ini saatnya kita merakit peta value stream kita. Gimana cara nyambungin semuanya secara visual? Fondasi pertamanya adalah waktu siklus atau cycle time. Gampangnya, ini adalah total waktu yang dihabiskan untuk nyelesain satu langkah tunggal. Tapi ingat, di dalam satu cycle time ini, waktunya masih campur aduk antara waktu yang produktif ngerawat pasien dan waktu yang terbuang percuma akibat waste di tahap tersebut. Habis itu, kita tambahkan waktu tunggu atau waiting time. Ini adalah momen jeda, waktu kosong saat pasien nunggu buat masuk ke proses selanjutnya. Nah, kalau kita jumlahkan semua waktu siklus tadi, ditambah sama semua waktu tunggu di sela-selanya, kita bakal dapat angka pamungkasnya, lead time.
Ini adalah total waktu perjalanan pasien dari detik pertama dia masuk sampai benar-benar selesai. Nah, coba perhatikan skema di layar. Ini ibarat kerangka tulang dari peta yang mau kita bikin. Kotak-kotak di bawah itu adalah langkah proses dan waktu siklusnya. Terus, panah-panah bergerigi di antaranya, itu waktu tunggunya saat pasien benar-benar cuma bisa diam nunggu. Dan garis panjang yang membentang di paling atas, itu adalah lead time keseluruhan. Jelas banget kan kelihatan alurnya? Kalau udah diisi data lengkap, bentuk peta kondisi saat ini di rumah sakit bakal kelihatan kayak gini. Peta ini ngasih lihat perjalanan real pasien dari pintu IGD sampai dia masuk ke ruang operasi. Di bawah tiap langkah ada kotak data yang isinya rincian cycle time, mana yang bernilai tambah dan mana yang enggak. Garis waktu bergelombang di bagian bawah itu secara visual memisahkan waktu produktif dan waktu nunggu. Dari sini aja kita udah bisa ngerasain seberapa efisien atau justru nggak efisiennya sistem kita sekarang. Petanya udah jadi dengan cantik. Sekarang kita masuk ke bagian kelima, analisis data dan waktu. Disinilah letak kekuatannya, di mana kita pakai data buat melihat seberapa efektif sih proses kita sebenarnya. Tujuan akhir dari repot-repot bikin peta tadi bermuara pada satu rumus simpel ini, Value Added Ratio atau VAR. Cara ngitungnya gampang banget, tinggal bagi total waktu yang benar-benar produktif merawat pasien dengan lead time atau total waktu keseluruhan dari awal sampai akhir. Terus apa makna dari angka itu? Dari contoh peta IGD ke ruang operasi kita tadi, ternyata nilai VAR-nya cuma 27%. Coba bayangin, ini bukti matematis yang cukup telak. Artinya, 73% sisa waktu pasien di rumah sakit itu menguap gitu aja buat nunggu atau terjebak birokrasi. Nggak nyangka kan? Nah, angka inilah yang ngasih tahu kita persis di titik mana kita harus segera melakukan perbaikan. Bagian 6, solusi dengan diagram PIC. Masalahnya udah kelihatan jelas. Penyebabnya juga udah tahu. Pasti ide solusi langsung bermunculan dong. Tapi pertanyaannya, mana yang harus kita kerjain duluan? Untuk itu, kita pakai alat yang namanya diagram PIC. Kita masukkan semua ide brainstorming ke dalam matriks ini. Semu-semunya gampang dipahami. Seberapa besar dampak ide ini buat perbaikan dibandingkan dengan seberapa gampang atau susahnya ide itu buat dieksekusi di lapangan. Lihat deh contoh penerapannya di layar. Fokus utama Anda harusnya ada di kuadran kiri atas, kuadran implement. Solusi yang ada di sini itu dampaknya besar banget dan gampang dilakuin. Contohnya, nerapin stok batas aman atau menstandarisasikan persediaan alat. Kalau ide udah masuk kuadran ini, nggak perlu nunggu rapat berbulan-bulan, langsung eksekusi hari itu juga. Sebaliknya, kalau idenya susah banget dilakuin dan dampaknya kecil, masukin aja ke kotak kill, lupakan saja. Nah, sekarang Anda udah dibekali dengan metodologi visual yang super praktis ini. Kekuatan buat mengubah alur kerja yang tadinya berantakan jadi mulus banget, benar-benar ada di tangan Anda. Pertanyaannya sekarang, dari 7 aliran rumah sakit yang kita bahas di awal tadi, mana nih yang bakal Anda amati dan petakan pertama kali buat ningkatin kualitas pelayanan? Yuk mulai petakan efisiensi baru Anda. Terima kasih banyak sudah menemani ulasan materi kali ini, dan sampai jumpa.